Nah, hai, ini cerita Putri. Sebelum mulai, catat ya, cerita-cerita hororku nggak semua ada di sini. Banyak yang lebih serem di YouTube. Cek link di bio atau di deskripsi cerita ini. Sekarang, kita mulai ceritanya. Namaku Rani. Aku berusia 27 tahun, tinggal di Bandung, dan bekerja sebagai desainer grafis freelance. Cerita yang akan aku bagikan ini bukan karangan. Aku tidak memaksa siapapun untuk percaya. Tapi kalau kamu pernah punya keinginan untuk mencari tempat terpencil demi healing, atau menjelajah tempat yang belum banyak dijamah orang, sebaiknya pikirkan ulang. 3 tahun lalu, aku diajak temanku, Yoga, untuk eksplorasi ke sebuah tempat yang katanya belum pernah didatangi banyak orang. Yoga adalah teman kuliahku. Dia bekerja di proyek-proyek lapangan dan sering berpindah-pindah lokasi. Saat itu dia bilang menemukan sebuah tempat ketika sedang survei di daerah Majalengka, bisa dicapai lewat jalur pendakian lama yang sudah tak lagi digunakan. Ujungnya, kata dia, adalah semacam kampung, tapi tidak ada di Google Maps. Waktu itu kami bertiga, aku, Yoga, dan Dini, sahabatku sejak kecil. Kami berangkat pagi-pagi dari Bandung naik motor, membawa tenda dan logistik seadanya. Yoga bilang, dari titik parkir, perjalanan kaki ke kampung itu hanya sekitar 2 jam. Begitu tiba di ujung jalur motor, perasaanku langsung tidak enak. Tempat itu sunyi sekali, udara dingin, dan tak ada suara selain angin dan dedaunan. Di pinggir jalan berdiri papan kayu tua yang sudah miring. Catnya mengelupas, tapi masih bisa terbaca. Warujangga, bukan untuk yang datang tanpa panggilan. Aku langsung merasa ada yang salah. Aku sempat bilang ke Yoga dan Dini untuk cari tempat lain saja. Tapi Yoga bilang, itu hanya mitos warga sekitar untuk mencegah orang masuk hutan. Dini juga meyakinkan, udah nyampe sejauh ini, masa nggak masuk. Akhirnya kami lanjut. Jalurnya menanjak, tanah merah yang licin, dan makin lama makin menyempit. Sekitar 1 jam berjalan, sinyal HP hilang. Hutan di sekitar kami makin rapat. Aneh sekali, karena suara hutan juga menghilang, tak ada suara burung atau serangga. Sunyi, seperti setelah hujan besar, tapi tanahnya kering. Sekitar pukul 3 sore, kabut mulai turun. Lalu, tiba-tiba saja, kami melihat kampung itu. Deretan rumah panggung kayu berjajar rapi, tapi semuanya terlihat tua dan kosong. Pintu-pintu rumah ada yang terbuka sedikit, ada yang tertutup. Jendela-jendela bolong, tapi di dalam rumah masih ada meja, kursi, dan alat masak, seolah ditinggalkan mendadak. Kami memutuskan bermalam. Yoga bilang bisa tidur di salah satu rumah kosong. Awalnya aku menolak, tapi dia meyakinkan, katanya hanya semalam, besok pagi langsung turun. Kami memilih rumah di tengah kampung. Di dalamnya berbau kayu tua, tapi bersih. Bahkan masih ada tikar anyaman di lantai. Kami makan bekal seadanya, lalu menyalakan lilin karena tidak ada penerangan. Sekitar pukul 9 malam, hal-hal aneh mulai terjadi. Dini yang sedang duduk tiba-tiba bertanya, "Kalian dengar nggak?" Aku dan Yoga saling pandang, aku tidak mendengar apa-apa. Kayak, ada yang manggil nama aku dari luar. Ucapnya pelan, kami keluar. Kampung itu gelap gulita, hanya diterangi cahaya bulan dan senter. Tapi aku merasa seperti ada banyak mata yang mengintai dari balik pohon dan rumah-rumah. Kami buru-buru masuk kembali ke rumah. Saat itulah, Dini tiba-tiba kejang, tubuhnya gemetar, matanya bergerak liar, dan dia bicara sendiri dalam bahasa yang aku tidak mengerti. Yoga panik, mencoba memegangi Dini, tapi malah dia yang pingsan. Aku hanya bisa terduduk di pojok ruangan, tubuhku dingin, lalu aku mendengar suara. Bukan di telinga, tapi langsung di dalam kepalaku. Warujangga bukan untukmu. Tinggalkan yang tertinggal. Aku tak tahu bagaimana aku bisa keluar dari tempat itu, tapi tiba-tiba aku sudah berlari di tengah hutan. Kakiku lecet, napasku terengah-engah. Tapi aku tidak berani berhenti. Sepanjang jalan, suasananya makin tidak masuk akal. Kabut tebal menggulung dari sela-sela pohon, dingin seperti membakar kulit. Dari balik semak, aku melihat bayangan, makhluk tinggi besar. Bentuknya menyerupai manusia tapi wajahnya kosong. Ada yang melayang,
Ada yang berdiri di bawah pohon, memiringkan kepala seperti patah, memandangi aku. Suara-suara juga makin mengganggu. Ada jeritan, suara tawa anak kecil, dan bisikan yang terdengar sangat dekat. "Rani, salah jalan, jangan tinggalkan dia." Tapi aku terus lari, tidak peduli arah. Aku hanya tahu aku harus keluar. Harus. Walau tubuhku sudah nyaris menyerah, walau tanah terasa lengket seperti menarik kakiku, aku terus maju. Setiap kali jatuh, aku bangun lagi. Karena dalam pikiranku cuma satu hal, aku meninggalkan Dini dan Yoga. Bagaimana nasib mereka? Aku bahkan sempat merasa ada yang mencengkeram pergelangan kakiku, menyeret pelan. Tapi aku menendang, aku teriak. Aku tidak peduli. Aku harus cari bantuan, dan entah bagaimana, aku berhasil. Langit mulai terang. Aku menemukan jalan tanah yang familiar, lalu bertemu warga yang sedang mencari rumput. Mereka melihatku dengan tatapan kaget, bingung, dan takut. Aku meminta tolong, dan akhirnya dibawa ke rumah kepala desa. Setelah itu aku pingsan. Aku bangun di puskesmas, ditemani 2 ibu-ibu warga desa. Kondisiku mengenaskan, kaki penuh luka, wajah kotor, dan aku tidak bisa bicara selama berjam-jam. Hanya gemetar. Setelah cukup tenang, aku menceritakan semuanya ke polisi. Aku bilang aku datang bertiga, dan sekarang 2 temanku hilang di hutan. Beberapa warga mengatakan kampung Warujangga adalah kampung mati, ditinggalkan belasan tahun lalu karena kejadian-kejadian aneh. Ada yang kerasukan, ada yang hilang. Mereka sudah lama menganggap tempat itu terkutuk. Hari itu juga, tim SAR bersama warga langsung bergerak. Tapi saat aku tunjukkan lokasi terakhir yang kuingat, mereka ragu. Salah satu warga tua berkata pelan, "Itu jalur ke Warujangga. Kami nggak pernah masuk lagi ke sana sejak tahun 90-an. Banyak yang hilang, nggak balik." Meski begitu, pencarian tetap dilakukan. 3 hari berturut-turut. Mereka pakai anjing pelacak, drone, dan metode pencarian sistematis. Tapi hasilnya nihil. Satu-satunya yang ditemukan hanyalah tenda kami, sobek di pinggir, dan jejak kaki aneh, berputar di satu titik. Tak ada tanda perlawanan, tak ada darah. Seolah Yoga dan Dini menghilang begitu saja. Tante Ratna, Ibu Dini, datang menjengukku di puskesmas. Begitu melihatku, beliau langsung memeluk dan menangis. Aku hanya bisa minta maaf. Beliau berkata, "Kamu juga anak saya, Ran. Tapi tolong, kalau kamu tahu di mana Dini, tolong bawa dia pulang." Dini, sahabatku sejak kecil. Aku tak punya orang tua sejak umur 10 tahun. Ibuku meninggal karena kanker. Ayah menyusul 3 tahun kemudian karena kecelakaan kerja. Sejak itu aku tinggal bersama tanteku yang sibuk bekerja. Dini dan keluarganya selalu menerimaku. Aku sudah seperti anak sendiri bagi mereka. Dini adalah gadis yang kalem, tapi tangguh. Dia selalu bisa menenangkan aku saat hidupku berantakan. Dia juga satu-satunya orang yang bilang, "Kamu tetap bisa punya keluarga, walau tak ada ikatan darah." Makanya, saat Yoga mengajak eksplorasi ke kampung misterius itu, aku sempat ragu. Tapi Dini bilang, "Kapan lagi kita bisa lepas sebentar dari semua aktivitas yang melelahkan?" Aku sedang burn out, kerjaan, klien, masalah pribadi menumpuk. Jadi, kami berangkat. Niatnya cuma semalam. Tapi yang kami temui bukan keindahan alam, melainkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Setelah aku pulih, aku mengunjungi orang tua Yoga. Tapi berbeda dengan keluarga Dini, mereka lebih tertutup. Ayah Yoga, Pak Wibowo, mantan tentara. Begitu melihatku, dia langsung bertanya tajam, "Kamu yakin anak saya nggak lari?" Aku kaget, tapi mengerti. Yoga memang keras kepala. Ibunya, Bu Murni, lebih tenang tapi tatapannya penuh kekecewaan. "Kalau kamu bisa keluar, kenapa anak saya nggak?" Katanya pelan, tapi tajam. Aku tidak bisa menjawab. Dalam hati, aku tahu, mungkin Yoga terlalu yakin, terlalu sombong. Dia bilang Warujangga hanya mitos, dia yang memaksa masuk. Aku hanya bisa meminta maaf dan bercerita, bahwa aku pun tak tahu apa sebenarnya yang terjadi di sana. Aku tak bermaksud membela diri, aku hanya mengatakan apa adanya. Karena hingga hari ini, aku masih bertanya-tanya, apakah mereka masih hidup?
Dan jika iya, di mana? Setelah kejadian itu, aku tak bisa diam saja. Setiap hari pikiranku dipenuhi bayangan Dini dan Yoga. Bagaimana keadaan mereka? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tak bisa terlalu lama tenggelam dalam rasa bersalah. Makan tak enak, tidur pun cuma 1-2 jam. Itu pun sering terbangun karena mimpi-mimpi aneh. Rasanya seperti dihantui, bukan hanya oleh suara atau sosok Dini, tapi oleh beban bersalah yang tak bisa kulepaskan. Aku memutuskan mencari bantuan. Kuceritakan semua ke beberapa teman, mereka yang dulu satu komunitas atau pernah bekerja bersamaku. Tak semua memberi tanggapan baik. Ada yang hanya diam, ada pula yang menyuruhku pergi ke psikolog. Tapi akhirnya, aku mendapat satu nama yang mungkin bisa membantuku, Mbah Sastro. Katanya, beliau tinggal di pinggiran hutan kecil dekat Majalengka, dekat dengan lokasi kejadian. Aku pun memutuskan menemuinya. Saat bertemu Mbah Sastro, aku merasa seolah Tuhan mengutusnya sebagai perantara. Ia sudah tua, tubuhnya kecil, hidup sendiri. Ketika aku menyebut nama Warujangga, ia langsung diam. Lama, setelah kutunjukkan foto Dini, ia berkata pelan, "Anak ini belum sepenuhnya hilang. Tapi waktumu tidak panjang. Kalau kau masih ingin menyelamatkannya, harus ada yang jadi jembatan." "Aku?" tanyaku. "Siapa yang bisa jadi jembatan?" "Kamu. Tapi kamu tak bisa memaksa. Dia harus mau ikut pulang, bukan ditarik paksa. Dan kamu tidak bisa pergi begitu saja, keluarganya harus mengizinkan. Izin itu kunci batinnya." Aku mengernyit, bingung. Kenapa harus begitu, Mbah? Roh yang tersangkut di antara dua alam itu halus, rapuh. Kalau ditarik paksa, bisa putus, atau kamu yang ikut tertarik. Dan selama keluarganya belum ikhlas, rohnya tak akan temukan jalan pulang. Aku diam, mencoba mencerna. Tapi hatiku langsung teriris saat mendengar kalimat berikutnya. "Yang bisa kamu selamatkan hanya Dini." Aku protes. "Kenapa hanya Dini? Bukankah Yoga juga masih di sana?" Anak muda itu masuk Warujangga dengan niat yang tidak bersih. Rasa penasaran, sombong, dan tak percaya pada yang seharusnya dihormati. Tempat itu tahu siapa yang tulus dan siapa yang angkuh. Dia sudah ditelan, bukan hanya jasadnya, tapi juga niatnya. Aku menunduk. Berat rasanya menerima kenyataan itu. Kalau kamu nekat, bisa-bisa kamu ikut hilang. Dunia itu sensitif, Rani. Ia memilih sendiri siapa yang boleh pulang. Aku masih penasaran. Lalu kenapa Dini juga tertahan? Apakah niatnya juga tak baik? Mbah Sastro diam sebentar, lalu menatapku. "Dia sedang datang bulan waktu itu ya?" Aku terkejut. Aku tak pernah cerita soal itu, tapi memang aku ingat Dini sempat mengeluh sakit perut malam itu. Dalam kondisi seperti itu, perlindungan dirinya sangat lemah. Apalagi dia tidak mengucapkan apa-apa saat pertama kali kalian masuk. Kamu, walau tak sadar, sempat bilang, "Permisi." Tapi Yoga malah menertawakan. Aku mengangguk pelan. "Jadi, nanti aku harus masuk lagi ke sana." "Bukan masuk secara fisik. Kita akan gunakan benda-benda kenangan di kamarnya. Lewat jalur batin. Kalau ikatan kalian cukup kuat, dia akan melihatmu. Tapi kamu harus lembut, dia harus mau ikut sendiri." Setelah itu, aku segera pergi ke rumah Dini. Tante Ratna membukakan pintu. Matanya sembab, tapi masih ramah. Kakaknya, Mas Arya, yang biasanya ramai, hanya duduk diam bersama Om Roy. Aku ceritakan semuanya, dari awal sampai akhir. Tentang Warujangga, suara-suara itu, dan pesan dari Mbah Sastro. Mereka tak langsung percaya, tapi juga tak menolak. Mungkin karena mereka sudah putus asa, atau karena mereka tahu aku sungguh-sungguh ingin menyelamatkan Dini. "Kalau kamu yakin bisa bantu Dini pulang, Tante dan keluarga sangat berterima kasih. Tapi hati-hati anak," ucap Tante Ratna sambil menangis dan memelukku. Akhirnya kami sepakat. Ritual dilakukan di kamar Dini. Semua benda kenangan disiapkan, boneka kecil yang dulu kami beli bersama, gelang anyaman dari SMA, dan bantal kecil warna kuning milik Dini. Tepat pukul 2 dini hari, Mbah Sastro datang. Kami matikan lampu, nyalakan dupa, dan ia mulai membaca mantra.
Aku duduk bersila, memegang foto kami berdua. Keluarga Dini menunggu di luar kamar. Tutup matamu. Biarkan niatmu yang bersih membawamu ke tempat dia berada. Tapi ingat, hanya ucapkan satu hal, pulang. Jangan beri janji, dan jangan ikut jika dia mengajakmu tinggal. Aku menuruti. Gelap, tapi aku sadar. Aku berdiri di jalan tanah merah yang sama, tapi semuanya lebih sunyi dan gelap. Rumah-rumah tua tampak ditinggalkan, jendela tertutup rapat, dan ilalang liar memenuhi halaman. Suara bisikan, erangan, dan tangisan menggema dari dalam rumah-rumah itu. Aku terus melangkah, manggil-manggil nama Dini. Lalu aku melihatnya, berdiri di samping rumah tempat kami dulu menginap. Matanya kosong. "Rani, kamu datang lagi?" Aku genggam tangannya. Dingin, hampir tak berdenyut. "Pulang, Din. Ayo pulang. Tante, Om, Mas Arya menunggumu." "Aku juga." Dia menangis, tubuhnya berat seolah ditahan sesuatu. Dari belakangnya muncul sosok besar seperti akar pohon menghitam. Ia menggeliat, menarik Dini perlahan. "Aku, nggak bisa. Mereka nggak mau lepasin aku." Aku memeluknya. "Kamu nggak salah, Din. Aku yang salah. Tapi aku di sini. Kita pulang. Sekarang." Bayangan itu makin dekat. Tapi aku mendengar suara Mbah Sastro. "Sekarang waktunya. Pegang dia. Tarik dia keluar. Jangan ragu." Aku tarik Dini sekuat tenaga. Dia berteriak, tubuhnya ditarik dua arah. Tapi aku tak melepaskan. Semuanya gelap. Aku merasa tenggelam dalam dingin, tapi aku tak melepaskannya. Sampai akhirnya, aku terbangun. Aku terbaring di lantai kamar Dini, nafasku memburu. Dini ada di sampingku, menangis, memeluk ibunya. Mas Arya sujud di pojok kamar. Om Roy memelukku sambil menangis haru. Kami berhasil. Hari-hari pertama, Dini masih diam, tak banyak bicara, tapi aku terus menemaninya. Pelan-pelan, ia mulai membuka diri. Ia cerita tentang apa yang ia lihat di sana. Kampung tua, suara-suara aneh, sosok-sosok yang hanya bisa ia dengar. Tentang yoga katanya, ia sempat melihatnya. Tapi semakin lama, wajahnya makin gelap, suaranya makin marah, hingga akhirnya menghilang. Kami tak pernah tahu pasti apa yang terjadi padanya. Tapi kami percaya, yoga sudah tak lagi di dunia yang sama. 2 bulan setelah Dini kembali, Bu Murni, ibunya Yoga, datang ke rumah. Ia memeluk kami lama sambil menangis. "Aku tahu kalian sudah berusaha, aku tidak marah," katanya pelan. Ternyata, ia juga telah mencari bantuan ke banyak orang pintar. Semua mengatakan hal yang sama, Yoga sudah melewati batas. Kini, mereka hanya bisa mendoakan. 3 tahun berlalu. Aku kini berusia 27. Masih bekerja sebagai desainer grafis freelance. Tapi hidupku tak lagi sendiri. Dini kembali pulih. Dan yang tak kusangka, Mas Arya, kakaknya, yang sejak awal diam-diam banyak membantuku, sekarang menjadi suamiku. Kami menikah 2 tahun setelah kejadian itu. Kini aku punya keluarga, kami tak pernah melupakan yoga. Setiap malam Jumat, kami kirim doa, mendoakan agar ia damai, meskipun tak pernah kembali. Kadang hidup tak memberi semua yang kita inginkan, tapi ia memberi cukup agar kita bisa terus berjalan. Dan untukku, cukup itu adalah keluarga yang lengkap, sehat, dan bahagia.